Hai teman rehat, selamat beristirahat, semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jess yang baru saja bangun dari tidurnya. Sesudah itu, ia pun bersiap-siap untuk melakukan rutinitas kesehariannya dengan sarapan bersama keluarga sebelum berangkat bekerja. Diceritakan, Jess ialah pemuda jomblo yang sudah berumur, di mana setiap kumpul keluarga orang tuanya selalu mewanti-wanti Jess untuk lekas menikah dikarenakan mereka khawatir Jess lekas expired dan sudah tak sabar ingin menggendong cucu hasil kerja keras Jess bersama calon istrinya nanti. Lalu di tempat yang berbeda terlihat seorang wanita bernama Veronica yang sedang berada di sebuah toko pakaian, dan di saat itu ia sedang bersama pacarnya yang akan membelikan berbagai barang pakaian mewah. Terlihat di sana Veronica ini memiliki kekasih yang usianya terpaut cukup jauh, yang menandakan jika Veronica ini hanya mencintai uangnya saja. Setelah itu, nampak Jess yang sudah berada di tempat kerjanya. Diceritakan, Jess bekerja di sebuah hotel di kota Manila sebagai bellboy atau pembawa barang milik tamu yang menginap di hotel tersebut. Lalu saat di parkiran mobil, di sana Jess tak sengaja menemukan sebuah tas yang berisikan uang tunai yang sangat-sangat banyak, yang membuat ia panik dan langsung bergegas menemui atasannya untuk menyerahkannya. Secara kebetulan, orang yang kehilangan tas tersebut sedang berada di ruangan bosnya itu untuk membuat laporan kehilangan barang. Bosnya yang bernama Sylvester lalu memberikan hadiah kepada Jess atas kejujuran dan kebaikannya itu, dengan memberi voucher menginap 3 hari 3 malam di ruangan Presiden Suite, plus mendapatkan uang tunai voucher belanja dan langsung dianugerahi sebagai karyawan terbaik pada tahun itu. Jess kemudian menemui kedua sahabatnya dan mengajak mereka untuk menikmati segala kemewahan fasilitas hotel yang selama ini belum pernah mereka rasakan. Lalu di tempat yang berbeda, Veronica sedang makan di restoran bintang 5. Saat itu dikagetkan dengan keberadaan pacar yang datang dengan wanita lain. Hal itu pun membuat ia menjadi patah hati. Lalu hari berikutnya Jess mengajak dua sahabatnya pergi ke sebuah bar untuk party bersama-sama. Tanpa sengaja ia melihat Veronica di sana yang membuat Jess jatuh cinta pada pandangan pertama. Jess pun berusaha keras untuk mendapatkan perhatian dari Veronica dengan naik ke atas panggung dan menyanyikan sebuah lagu romantis. Hal itu pun ternyata berhasil membuat Veronica terpesona dan lalu menemui Jess tatkala telah selesai bernyanyi dan sedang duduk sendirian. Namun ketika sedang mau PDKT, cem-cemannya Veronica terlihat cemburu dengan apa yang Veronica lakukan di sana. Mereka berdua pun akhirnya bertengkar hebat di parkiran. Di sana, kakek itu menjelaskan jika status Veronica ini hanyalah sebagai kekasih gelapnya yang sudah memberi banyak barang sehingga Veronica harus tunduk dengan perintahnya. Mendengar hal itu, Veronica merasa emosi dan untungnya Jess berada di sana serta mampu melerai pertengkaran di antara mereka berdua. Sesudah itu, mereka pun lantas melanjutkan obrolan di dalam bar diselingi dengan minum-minum dan saling berkenalan. Di sana, Veronica mengira jika Jess adalah pria yang sangat kaya dan langsung mengatakan jika Jess ialah pria idamannya. Tentu saja, hal itu membuat Jess sangat senang. Ia langsung mengajak Veronica pergi ke ruangan dan di saat itu juga, Veronica yang tak mau kehilangan mangsanya langsung saja menonjret-nonjret bersama. Esok harinya untuk melanjutkan kencan itu, Veronica yang tak mau lepas Jess langsung mengajaknya untuk berjalan-jalan. Namun sebelum itu Jess menemui sobat-sobatnya dan mengatakan akan mendekati Veronica selama liburan ini. Dan setelah jadian barulah ia akan jujur tentang identitas dirinya yang sebenarnya. Tanpa sepengetahuan pemilik mobil, Jess diam-diam menggunakan mobil tamu hotel untuk mengajak Veronica jalan-jalan. Semakin dekat dengan wanita pujaannya, semakin lama semakin banyak juga kebohongan dari Jess, yang dimana saat Veronica menanyakan apa pekerjaannya, Jess lalu menjawab jika ia adalah seorang dokter. Mendengar hal tersebut membuat Veronica semakin terpesona dan jatuh hati terhadap Jess.
Lalu ketika sedang berbelanja, nampak Jess terlihat pusing dengan barang yang dibeli oleh Veronica. Namun untungnya ia masih memiliki uang tunai serta voucher belanja yang diberikan oleh bosnya beberapa hari yang lalu. Setelah selesai berbelanja, Veronica yang tak suka berbasa-basi ini, ia langsung memaksa meminta diajak berkunjung ke rumahnya Jess. Dengan terpaksa, Jess lantas menggunakan sistem navigasi mobil tersebut dan menuju ke rumah si pemilik mobil. Dan ketika telah sampai, dia pun mengaku jika rumah itu ialah rumahnya. Berbekal rasa takut ketahuan si penghuni rumah, Jess tetap nekat masuk ke dalam dan berenang di sana. Lalu, apa yang ditakutinya pun menjadi kenyataan. Dikala seorang kakek tua dan asisten rumah itu menangkap basah mereka berdua, Jess langsung menarik Veronica dari kolam renang dan mengatakan jika ia lupa ada meeting di rumah sakit. Di sana, Jess juga berbohong jika asisten rumah tangga yang mereka temui tadi merupakan pegawai barunya sehingga ia tak mengenalinya. Setelah kejadian tersebut, Veronica lantas menemui teman-temannya dan mengatakan jika ia sudah menemukan seorang pria yang akan menjadi calon suaminya. Sesudah curhat sejenak dengan teman-temannya, Veronica lalu menemui adiknya. Di sana baru terlihat kehidupan Veronica yang sebenarnya, di mana ia bekerja keras menjadi simpanan om-om guna mendapatkan uang yang banyak untuk membiayai adiknya yang sedang bersekolah di jurusan kedokteran. Namun adiknya sama sekali tak mengetahui dari mana saja sumber penghasilan kakaknya tersebut. Singkat cerita, terlihat Jess dan Veronica sedang makan bersama di restoran bintang 5. Di tempat itu tanpa sengaja Jess bertemu dengan tamu langganan tetap di hotel tempat ia bekerja. Di sana ia berkata jika ia tahu track record kehidupan wanita yang diajak Jess selama ini, di mana ia doyan berganti-ganti pasangan dengan nama yang berbeda-beda. Namun Jess tak memperdulikannya. Ia bahkan rela menjual jam mewahnya demi membelikan Veronica cincin untuk melamarnya. Lalu detik-detik saat akan melamar, Jess justru mengurungkan niatnya untuk berkata jujur mengenai identitas sebenarnya. Begitu juga dengan Veronica yang sebenarnya ingin jujur jika ia adalah wanita simpanan om-om. Namun, ia tak jadi mengatakannya tatkala Jess sudah berlutut untuk melamarnya. Veronica yang sudah menunggu momen itu terlihat sangat senang sekali dan mereka pun melanjutkan hubungan tersebut di hari-hari berikutnya dengan penuh kebohongan. Lantas di suatu hari yang cerah, Veronica mengajak Jess untuk datang ke sebuah acara yang tanpa Jess ketahui jika pesta itu adalah tempat perkumpulan para dokter-dokter ternama di sana. And finally, hal-hal yang jelas Jess takutkan akhirnya terjadi, di mana salah satu tamu di tempat tersebut mengenali Jess sebagai bellboy, yang tentu saja hal itu membuat Veronica menjadi sangat kecewa. Jess kemudian berusaha menjelaskan jika dia melakukan itu semua karena sangat mencintainya. Dan di sana, Jess juga mengatakan jika ia sudah mengetahui identitas Veronica yang sebenarnya. Namun ia tak peduli, karena Jess benar-benar tulus mencintai Veronica. Akan tetapi, Veronica sudah sangat kecewa lalu mengatakan jika ia akan sangat sulit sekali memaafkan kebohongan Jess tersebut. Esok harinya ketika sudah ketahuan oleh bosnya karena sering memakai mobil tamu hotel secara diam-diam, akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Jess pun lalu menceritakan semua kepada orang tuanya, di mana ia sudah kehilangan calon istrinya dan di saat bersamaan juga kehilangan pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, Sylvester memanggil Jess dan menawarinya pekerjaan sebagai sopir pribadinya. Jess yang memang butuh pekerjaan tanpa pikir panjang lalu menerimanya. Namun ternyata, nampak di sana Sylvester dan Veronica sedang jalan bersama sehingga membuat sakit hati melihat hubungan di antara mereka berdua. Saat sedang berduaan dalam mobil, Veronica pun menjelaskan tentang alasannya hidup seperti itu. Selain untuk membiayai sekolah adiknya, Veronica juga harus membayar hutang kepada seorang yang telah menipunya berkali-kali. Ia harus mendapatkan uang yang banyak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jess yang sudah tak tahan dengan kondisi kerjaan seperti itu lalu memutuskan untuk berhenti menjadi sopir pribadi bosnya tersebut. Di sana, Sylvester pun mengatakan jika ia akan pergi ke kampung halaman Veronica yang terletak di Australia dan mereka akan menikah di sana.
Dari obrolan singkat itu, akhirnya Jess tahu identitas orang yang menipu Veronica dan berencana untuk menjebak pria yang bernama Leon itu di pestanya sendiri. Leon pun kalang kabut di saat kedatangan polisi beserta orang-orang yang pernah dirugikannya, di mana semua tindakan pemalsuan dokumennya ternyata telah terbongkar. Hal itu pun membuatnya gelap mata dan menyandera Veronica yang kebetulan berada di dekatnya. Melihat hal tersebut, Jess lalu memiliki ide dan segera mengejar mereka, di mana Jess ternyata berpura-pura menjadi pengemudi mobil yang kebetulan lewat di depan mereka. Dengan ditodongkan senjata, Jess kemudian membawa mereka menjauh dari keberadaan para polisi. Jess pun membawa mereka menuju rumah yang dulu pernah ia gunakan untuk membohongi Veronica. Lalu, di saat Leon lengah, Jess langsung melumpuhkannya dengan menggunakan pot bunga yang ada di sana. Dan tak lama kemudian, polisi pun datang dan menangkap Leon. Atas aksi ironisnya itu, Veronica pun lalu berkata jika ia sudah memaafkannya. Akan tetapi, tiba-tiba Sylvester pun datang dan mengatakan jika ia sudah mengetahui masa lalu Veronica yang sangat kelam. Tanpa memperdulikannya hal tersebut, Sylvester pun menjanji akan tetap menikahi Veronica. Di sana, Veronica sebenarnya ragu untuk menerimanya, namun hanya dengan cara itu sajalah ia bisa kembali ke kampung halamannya. 2 tahun pun berlalu di mana terlihat Jess telah memiliki pekerjaan baru sebagai sopir taksi bandara. Kebetulan, di saat itu ia dikejutkan dengan keberadaan Veronica yang naik ke dalam mobilnya. Di mana hari itu ialah hari kembalinya Veronica ke Filipina pasca putus dengan Sylvester. Veronica kemudian mengajak Jess untuk memulai hubungan mereka yang pernah kandas. Jess lalu menerimanya dan mereka berdua pun terlihat bahagia dan bersiap membuka lembaran kisah hidup yang baru. Dan film ini pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pentingnya kejujuran dalam sebuah hubungan. Jika kalian suka, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini bisa berkembang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf jika ada kesalahan dari penyampaian dari film ini. Oke, selamat beristirahat. Bye.